Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya bernama Ratna. Ayah Ratna sudah meninggal saat Ratna masih kecil. Dahulu mereka hidup berkecukupan. Namun setelah ayahnya meninggal, ibu Ratna harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Karena setiap harinya bekerja di ladang, kulit ibu Ratna semakin gelap dan berat badannya pun menyusut. Semuanya dilakukan demi Ratna, putri satu-satunya. Namun apa yang dilakukan Ratna, ia tidak mau membantu ibunya bekerja. Setiap harinya hanya berdandan. Dia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya menjadi gelap seperti ibunya. Suatu hari ibu Ratna akan bekerja di ladang. Ia akan bekerja sampai sore hari, sebab musim panen telah tiba. Ibu Ratna berkata kepada Ratna, "Ratna, bisakah kamu masuk dulu? Ibu hari ini tidak bisa pulang siang, dikarenakan ibu harus menyelesaikan panen di ladang kita. Jika kamu sudah selesai memasak, maukah kamu mengantarkan makanan ke ladang kita?" Tidak bisa, Bu. Kalau misalnya aku masak hari ini, nanti badanku bisa bau tempo. Lagi pula, aku baru selesai mandi. Lalu, kalau misalnya aku mengantar makanan ke ladang, nanti perutku bisa hitam. Ibu. di ladang, ibu Ratna bekerja dengan keras. Ia mengumpulkan hasil panen karena besok ia akan menjualnya ke pasar. Dia tidak memperdulikan perutnya yang lapar. Setelah pulang dari ladang, ibu Ratna sampai di rumah. Betapa terkejutnya dirinya di meja makan tidak ada makanan yang bisa dimakan. Ratna sama sekali tidak memasak. Ratna yang melihat ibunya pulang justru malah Ini memarahi. saya kemana saja sih? Dari tadi tidak ada makanan. Kan aku lapar, Bu. Kan tadi ibu sudah menyuruh kamu, Nak. Ya kan aku sudah bilang tidak mau, Bu. Ibu ini gimana sih? Ratna meninggalkan ibunya yang kelaparan dan lelah dengan marah. Keesokan harinya, ibu Ratna sudah siap dengan hasil panennya. Ia akan pergi ke pasar. Ratna, ikutlah ibu ke pasar, Nak. Ibu membutuhkan bantuan kamu untuk membawa hasil ladang kita. Bu, kalau Ratna ke pasar, nanti kulit Ratna bisa kotor. Apalagi pasar kan becek. Nanti kulit Ratna yang bersih ini bisa jadi kotor. Gak mau, Bu. Ibunya ke pasar sendiri dengan membawa hasil ladang itu. Ibu Ratna pulang membawa hasil panen yang tidak terlalu banyak. Ratna yang melihat ibunya sedang menghitung uang segera Ibu, belikan Ratna bedak dong. Bedak Ratna habis. Tapi kamu harus ikut ibu ke pasar, supaya ibu tidak salah beli. Besok aku ke pasar. Bu, nanti ibu jalannya di belakangku saja ya. Emang kenapa, Nak? Aduh, udah deh yang di belakangku saja. Akhirnya, Ratna dengan terpaksa harus ikut ke pasar bersama ibunya. Tiba di tengah perjalanan, ada seorang teman Ratna yang menghampiri dan bertanya, Mau ke pasar? Oh iya, yang di belakangmu siapa? Oh ini, pembantuku. Oh pembantumu. Tidak, kalau gitu aku pergi dulu ya. Iya. betapa sedih ibu Ratna yang mendengarnya. Namun, hanya ia tahan di dalam hati, bertemu dengan temannya yang lain. Ratna, mau kemana? Mau ke pasar? Mau ke pasar. Tidak apa-apa. Itu siapa di belakang? Oh ini, pembantuku. Lagi-lagi Ratna bertemu dengan temannya yang lain. Pasar. Tumben ke pasar. Oh ya, itu yang di belakangmu siapa? Ibumu? Bukan, dia pembantuku. Oh ya, sudah, kita pergi duluan ya. Ya. Sesampainya di sana, Ratna melihat-lihat dan membeli barang-barang yang dijual di pasar itu. Sampailah Ratna dan ibunya ke tempat penjual kosmetik. Yang paling bagus dan paling mahal ya. Yang mahal ya, yang ini harus cukup. Oh, udah diem aja. Karena siapa yang tidak boleh seperti itu yang ini. Dia bukan dari saya, dia pembantu saya. Oh, pembantu. Jadi saya maunya enggak yang ini. Boleh dijual. Sekarang jadi 15.000. Ini nilainya ya. Ratna marah-marah karena ada barang yang tidak terbeli. Ini bagaimana sih? Tadi kan Ratna minta tas yang terbaru. Kenapa ibu tidak membelikan? Nak, sudah banyak barang yang sudah kamu beli, Nak. Uang ibu sudah tidak cukup lagi. Alasan dari kan sudah minta, Bu, harusnya ibu membelikan. Lagian juga tadi sebelum berangkat kan Ratna sudah bilang
kalau ibu harus jangan deket-deket Ratna. Aku tuh malu bu punya ibu kayak ibu, udah hitam, kotor, itu malu saja dibantu. Ya Allah, hanya sudah tidak pun Tuhan sekarang hamba. Tolong sekiranya jadi dia benar yang benar. Setelah Ibu Ratna berdoa, tiba-tiba Ratna menjerit. Ratna. Sedikit demi sedikit, Ratna menjadi batu. Ibu Ratna menangis pilu. Ratna merintih sambil menangis, meminta ampun kepada ibunya. Sayang, semuanya telah tidak bisa kembali. Ratna tetap menjadi batu. Dia harus menanggung hukuman karena telah durhaka kepada ibunya yang sudah melahirkan, merawat, dan menyaganya hingga dewasa. Batu itu akhirnya dinamakan Batu Menangis yang berada di Kalimantan Barat. Dari cerita rakyat Batu Menangis, kita semua dapat mengambil pelajaran bahwa kita sebagai seorang anak hendaknya harus berbakti kepada orang tua kita. Ibu adalah orang yang telah mengandung, melahirkan, dan merawat penuh kasih sayang. Seperti apapun rupa orang tua kita, baik miskin maupun kaya, mereka tetap orang tua kita yang harus kita hormati, sayangi, dan kita rawat sepenuh hati. Hormati orang tua kita, maka akan datang keberkahan di dalam hidupmu.